Apa itu landing page dan mengapa penting untuk bisnis Anda? Dalam menjalankan strategi marketing untuk bisnis, bisa jadi landing page adalah salah satu strategi terbaik. Jika Anda baru pertama kali mendengarnya atau masih bingung tentang apa itu landing page, Anda wajib tonton video ini sampai selesai. Karena kali ini saya ingin membahas tentang landing page sejelas mungkin beserta contoh, jenis, dan cara membuatnya. Yang jelas, jika Anda memahami landing page, Anda akan meningkatkan potensi keuntungan dari bisnis online Anda. Terima kasih sudah menonton video aku. Support terus ya dengan subscribe channel ini. Apa itu landing page? Landing page adalah halaman dari website yang didesain dengan sudut pandang marketing. Halaman ini yang akan ditampilkan kepada pengunjung ketika melakukan pencarian terhadap produk yang berhubungan dengan bisnis kita. Page atau halaman tersebut didesain untuk sebuah tujuan yang spesifik, sehingga pengunjung bisa melakukan yang kita harapkan ketika mengunjungi halaman tersebut. Terkait dengan apa itu landing page, bisa kita bedakan bahwa landing page berbeda dengan website, di mana halamannya berisi berbagai macam menu yang dibutuhkan. Pada landing page, menunya terbatas hanya untuk mengarahkan pengunjung untuk membeli atau memproses penawaran kita. Biasanya, di dalam landing page yang diutamakan adalah informasi service atau produk, penawaran, diskon, dan lain-lain. Jadi, landing page memang dibuat terpisah dari website yang utama, agar pengunjung melakukan tindakan tertentu dan kita mendapatkan konversi yang diinginkan. Landing page bisa menjadi persimpangan bagi pengunjung antara membeli produk kita atau tidak. What? Manfaat landing page. Setelah kita mengetahui apa itu landing page, kini kita akan bahas tentang manfaat daripada landing page itu sendiri. Manfaat yang paling umum dari landing page adalah untuk mendapatkan leads atau prospek atau calon pembeli. Leads bisa berupa klik menuju halaman yang lain, klik menuju WA atau WhatsApp, atau email tergantung pada strategi marketing yang digunakan serta audiens yang diinginkan. Pemilik bisnis berharap bisa mendapatkan leads setiap hari agar bisnis tetap lancar. Meski tidak membeli hari itu, pengunjung yang datang bisa kita dapatkan datanya untuk kemudian ditawari produk lagi di kesempatan yang berikutnya. Tujuan lainnya adalah untuk mempercepat transaksi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, landing page dibuat untuk menghindari pengunjung dari melihat terlalu banyak menu lain di website. Melalui landing page, pengunjung bisa dengan cepat mengenali produk dan lebih cepat memutuskan untuk membeli produk kita atau tidak. Selanjutnya kita membahas jenis landing page. Ada dua jenis landing page. Yang pertama adalah lead generation landing page atau lead gen, dan yang kedua adalah click talk landing page atau click talk. Paham nai? Nggak bisa bahasa Inggris. Lead gen landing page jenis ini biasanya digunakan untuk mendapatkan data pelanggan. Jadi, leads yang masuk tidak harus dikonversi langsung menjadi pembeli produk. Data yang dikumpulkan umumnya adalah nama, alamat, email, dan nomor WA atau WhatsApp. Data ini yang nantinya akan digunakan oleh pemilik bisnis
untuk mempererat komunikasi dengan calon pelanggan agar menjadi pelanggan yang tetap nantinya. Seperti dengan mengirimkan promo, info produk terbaru, dan konten lainnya. Landing page gen cenderung singkat dan langsung. Selain itu, biasanya juga pengunjung dipicu dengan memberikan beberapa produk cuma-cuma seperti e-book, webinar, kupon, konsultasi, dan lain sebagainya. Jenis landing page yang kedua adalah click talk. Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Jenis landing page ini berisi tentang informasi detail produk atau penawaran yang lebih spesifik kepada pengunjung. Biasanya dilengkapi dengan call to action atau CTA, yaitu tombol yang mengarahkan pengunjung ke halaman lain atau proses transaksi berikutnya. CTA ini yang biasa kita lihat sebagai tombol beli sekarang, pesan sekarang, daftar sekarang, selengkapnya, atau pilih sekarang, dan semacamnya. Umumnya, landing page ini digunakan oleh layanan e-commerce atau layanan B2C lainnya. Untuk memperbesar peluang konversi, sebaiknya landing page dirancang sebaik mungkin sehingga informasi produk yang diberikan bisa memancing pengunjung untuk melakukan tindakan lanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dengan website. Landing page berbeda dengan website atau homepage. Jika dianalogikan, homepage adalah rumah dan seisinya, di mana semua perabot di dalamnya lengkap. Sementara landing page adalah bagian-bagian di dalam rumah yang punya fungsi khusus seperti toilet, dapur, kamar, dan lain sebagainya. Homepage biasanya memiliki banyak tombol dan pilihan menu yang lengkap. Sementara landing page hanya memiliki satu tombol saja untuk tujuan yang sangat spesifik. Jika website ada untuk menegaskan eksistensi perusahaan atau memberikan informasi selengkap mungkin tentang bisnis, landing page berfungsi untuk menawarkan satu produk tertentu agar pengunjung bisa melakukan tindakan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik homepage. Karakteristik pertama yaitu biasanya memuat tampilan utama sebuah website. Yang kedua, laman umum yang berisi semua informasi tentang website. Yang ketiga, menampilkan tombol navigasi dan URL menuju halaman penting di website. Yang keempat, merupakan etalase bagi pelanggan untuk mempelajari semua produk dan layanan yang ditawarkan. Sedangkan karakteristik landing page yang pertama merupakan laman khusus yang spesifik. Yang kedua, landing page adalah halaman yang memiliki fungsi khusus dalam website. Yang kedua, laman yang mengkhususkan pengguna untuk lebih fokus pada satu produk dan lekas melakukan transaksi. Yang keempat, mengajak pengguna untuk melakukan aksi tertentu. Misalnya, membeli produk, mengisi formulir, dan mempelajari informasi yang diberikan. Selanjutnya kita akan memberikan contoh penerapan landing page. Untuk lebih memahaminya dan agar terbayang dengan jelas, kita akan lihat beberapa contoh landing page agar bisa mengerti dan lebih paham lagi. Pertama, contohnya adalah layanan jasa pembuatan landing page. Secara umum, fitur ini memungkinkan pemilik bisnis untuk menumbuhkan audiens dengan menggunakan bantuan audiens yang sudah ada. Desainnya sederhana dan disertai call to action, pesan sekarang. Pertama, contohnya adalah layanan email marketing. Misal saja victorystar.email. Contoh ini adalah salah satu landing page produk fitur viral. Secara umum, fitur ini memungkinkan pemilik bisnis untuk menumbuhkan audiens dengan menggunakan bantuan audiens yang sudah ada. Desainnya sederhana
dan disertai call to action. Daftar sekarang. Landing page ini bertujuan langsung mengonversi pengunjung menjadi pelanggan. Oleh karena itu, landing page ini berisi informasi produk yang sangat lengkap jika di-scroll lagi ke bawah. Berhubungan dengan landing page juga, victorystar.email menyediakan fitur landing page builder untuk penggunanya. Stop it. Get some help. Sehingga pemilik bisnis bisa memanfaatkan untuk membuat landing page tanpa perlu hosting web dan desain web lagi. Semuanya tinggal dipasangkan. Contoh yang kedua adalah landing page milik Neil Patel. Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Neil Patel adalah pakar marketer top dunia yang sudah mengerjakan berbagai macam produk besar. Sebagai sebuah brand, ia sendiri membuka jasa untuk membantu sebuah bisnis untuk meningkatkan jumlah traffic yang masuk ke web dan lebih jauh lagi mengubah traffic tersebut menjadi pelanggan. Landing page-nya sangat sederhana dan pengunjung bahkan tidak perlu memasukkan data apapun selain URL website yang ingin dianalisa performanya. Setelah dianalisis, barulah ada penawaran jika website tersebut menginginkan penambahan jumlah traffic atau optimasi SEO. Maka mereka bisa langsung mendaftar atau membeli jasa tersebut. Contoh ketiga adalah landing page milik HostGator. Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Atau bisa disebut HostGator. Bla 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 bla. Ini adalah layanan hosting email yang ada di US. Landing page-nya juga bisa dibilang cukup sederhana dan sama saja dengan landing page penyedia jasa yang sama di Indonesia. Hal ini diasumsikan karena kebanyakan orang sudah mengerti apa fungsi web hosting dan semacamnya, sehingga bisa langsung diberikan call to action. Sign up now. Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Contoh keempat adalah toko online milik sepeda lipat Brompton. Brand yang sedang tenar di Indonesia memiliki landing page yang sangat elegan dan sederhana. Bisa dibilang desainnya sangat direct, di mana ketika pengunjung mengklik tombol CTA, pengunjung akan langsung diarahkan ke halaman katalog untuk memilih sepeda yang diinginkan. Halaman tersebut juga langsung mengarah ke halaman nearest store Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. atau toko terdekat. Karena Brompton tidak menjual sepeda secara online, pengunjung akan diarahkan untuk mengunjungi toko terdekat dan berbelanja secara langsung di toko tersebut. Itulah contoh penerapan landing page. Sederhana, simple, profesional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara membuat landing page. Setelah Anda memahami landing page, kini Anda bisa mulai memikirkan bagaimana cara membuatnya. Namun, sebelum membuat landing page, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal. Pertama, tujuannya. Anda harus memikirkan tujuan pembuatan landing page dengan sangat jelas. Apakah untuk mendapatkan leads, penjualan, atau branding? Jika tujuannya leads, Anda juga harus menyiapkan magnet leads atau produk gratisan yang akan ditawarkan langsung kepada pengunjung. Setelah itu, Anda bisa mendapatkan data mereka untuk dilakukan follow up. Jika kita punya tujuan lain seperti penjualan, maka yang harus diutamakan adalah copywriting dalam pemberian informasi mengenai produk tersebut. Jangan sampai pengunjung kebingungan dengan penjelasan kita hingga akhirnya tidak jadi membeli produk. Ada setidaknya 2 cara untuk membuat landing page.
Pertama, menggunakan landing page builder seperti yang dimiliki oleh victorystar.email. Contohnya, atau pembuat landing page populer lain seperti plugin Elementor yang ada di WordPress. Untuk menggunakan cara ini, harganya cukup terjangkau dan relatif mudah dipelajari. Kedua, jika Anda mengerti coding, tidak ada salahnya untuk mencoba membuatnya sendiri dari nol. Atau Anda juga bisa menggunakan pihak ketiga seperti programmer yang sudah terpercaya dengan project yang juga berhubungan dengan landing page. Itulah penjelasan tentang landing page, fungsi, jenis, dan cara pembuatannya. Selamat mencoba agar bisnis Anda bisa mendatangkan leads dengan lebih baik. Kali ini, saya ingin bahas mengenai 6 hal yang membuat sebuah landing page bagus atau menarik. Sebuah landing page menurut saya adalah ujung tombak bagi bisnis online. Dengan mempunyai landing page, maka besar kemungkinannya untuk mendapatkan pembeli ataupun prospek dan konversinya pun juga tinggi. Namun ada juga landing page yang justru tidak memberikan konversi. Sudah capek-capek membuatnya, bahkan sudah keluar banyak biaya untuk membuat landing page, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Sayangnya, kita tidak bisa memastikan konversi dari sebuah landing page. Karena konversi dari sebuah landing page ini adalah sebuah hasil. Yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan faktor-faktor terjadinya konversi itu. Dan salah satu faktor terjadinya konversi itu adalah landing page yang bagus dan menarik. Landing page yang bagus itu tidak hanya dari segi tampilan saja. Karena kalau kita mengukurnya dari segi tampilan, faktanya ada banyak landing page yang tampilannya bagus, tetapi malah tidak menghasilkan konversi. Tetapi ada juga landing page yang tampilannya sederhana, namun konversinya luar biasa. Kalau bukan tampilan, lalu apa yang membuat sebuah landing page dikatakan bagus? Kalian wajib simak video ini sampai selesai. Setidaknya ada beberapa kriteria yang membuat sebuah landing page bagus dan menarik. 6 hal yang membuat sebuah landing page bagus dan menarik. 6 hal tersebut antara lain yang pertama adalah performa landing page. Yang kedua, selaras dengan value proposition. Yang ketiga, tampilan user interface yang bersih dan sederhana. Yang keempat, copywriting yang menjual. Yang kelima, CTA yang jelas. Yang keenam, social proof yang bisa diterima. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, performa landing page. Hal pertama yang membuat sebuah landing page bagus adalah performa landing page itu sendiri. Performa atau kinerja di sini maksudnya adalah tentang bagaimana sebuah landing page memberikan apa yang kita inginkan secara teknis. Contohnya, kita ingin sebuah landing page yang cepat saat membukanya. Maka, syarat pertama agar dikatakan bagus adalah sebuah landing page harus bisa dibuka dengan cepat. Cepat ini relatif. Tetapi menurut saya, landing page yang cepat itu bisa diakses secara penuh dalam waktu kurang dari 5 detik. Selain cepat dalam membuka landing page, performa juga termasuk ketika pengunjung klik tombol CTA. Setelah klik tombol CTA tersebut, prosesnya juga harus cepat, secepat membuka landing page-nya. Untuk mengukur seberapa baik performa landing page, Anda bisa menggunakan layanan dari Google PageSpeed Insight dari GTmetrix. Paham, Nai?
Nggak bisa bahasa Inggris. Anda tinggal memasukkan URL landing page Anda, maka akan terlihat kecepatan landing page Anda. Maka dari itu, tugas pertama Anda sebagai pemilik landing page adalah memastikan server yang cepat dan stabil serta struktur kode landing page yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, selaras dengan value proposition. Hal kedua yang membuat sebuah landing page bagus adalah selaras dengan value proposition. Value proposition adalah sebuah nilai yang Anda tawarkan kepada calon pembeli Anda. Atau mudahnya, value proposition ini adalah penawaran yang Anda tuliskan di landing page. Tujuan dari landing page yang selaras dengan value proposition adalah supaya pengunjung dengan mudah menemukan dan memahami apa yang sebenarnya Anda tawarkan. Kalau pengunjung page sulit menemukan dan memahami apa yang Anda tawarkan, bagaimana mungkin mereka akan dengan mudah untuk memberikan uangnya pada kita? Stop it. Get some help. Sebagai contoh, landing page yang selaras dengan value proposition adalah Headspace. Pada landing page tersebut, mereka dengan sangat jelas menampilkan apa yang mereka tawarkan, yaitu menawarkan panduan hidup sehat dan bahagia. Yang ketiga, tampilan atau user interface yang bersih dan sederhana. Hal ketiga yang membuat sebuah landing page bagus adalah tampilan atau user interface yang bersih dan sederhana. Tampilan adalah hal yang pertama kali dirasakan oleh pengunjung. Yang dilihat pertama kali adalah headline. Tetapi user merasakan sebuah penawaran yang ada di landing page bisa dipercaya atau tidak adalah lewat tampilan landing page. Tampilan di sini meliputi bagaimana warna, pemilihan jenis font dan ukurannya, gambar-gambar yang digunakan, dan juga layout. Sebagai contoh, landing page yang bagus dari segi tampilan adalah landing page dari Duolingo. Dengan mengunjungi landing page tersebut, Anda akan tahu ternyata tidak perlu landing page yang keren dan wow untuk bisa menghasilkan konversi. Landing page yang sederhana dan bersih seperti yang ada di Duolingo sudah cukup untuk menghasilkan konversi yang cukup banyak. Yang keempat, copywriting yang menjual. Paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Hal keempat yang membuat sebuah landing page bagus adalah copywriting yang menjual. Sebagus apapun performa landing page, semudah apapun pengunjung menemukan penawaran, dan sebagus apapun tampilan landing page, jika tanpa diimbangi dengan copywriting yang menjual, juga tidak akan terjadi konversi. Tugas copywriting adalah membuat pengunjung yang semula tidak ingin beli menjadi beli. Atau yang dari tidak ingin memberikan alamat emailnya menjadi mau memberikan alamat emailnya. Salah satu landing page dengan copywriting yang menjual adalah landing page dari Landing Press. Karena copywriting yang menjual inilah, maka tidak mengherankan jika landing press menjadi WordPress theme yang paling banyak digunakan oleh para pebisnis online di Indonesia. Ada juga sugeng.id yang jual template blogger yang penawarannya cukup menarik buat para blogger. Yang kelima, CTA yang jelas atau call to action. Hal kelima yang membuat sebuah landing page bagus adalah tombol CTA yang jelas. Ketika ingin pengunjung melakukan apa, harus jelas pada CTA ini. Misalkan kita ingin pengunjung melakukan pembelian, maka CTA-nya adalah beli sekarang atau pesan sekarang. Klik di sini untuk membeli. Kalau kita ingin user melakukan pendaftaran, maka CTA-nya adalah daftar sekarang atau daftar di sini.
Salah satu landing page yang punya CTA jelas adalah landing page dari Spotify. Pada landing page tersebut, Spotify ingin pengunjung mendownload atau menggunakan aplikasi Spotify secara gratis untuk mendapatkan jutaan lagu dan tanpa kartu kredit. Maka dari itu, CTA-nya adalah Get Spotify Free. Selain itu, warna tombol CTA-nya juga kontras dengan warna dominannya. Sehingga tidak mengherankan jika Spotify menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak didownload oleh pengguna Android maupun iOS. Yang keenam, social proof yang bisa diterima. Hal keenam yang membuat sebuah landing page bagus adalah social proof yang bisa diterima. Social proof di sini maksudnya adalah bukti sosial atau banyak orang yang sudah menggunakannya dan cocok, atau yang biasa disebut testimoni. Dan yang paling umum untuk menunjukkan social proof adalah testimoni. Maka tidak mengherankan di banyak landing page kita bisa menemukan ada testimoni pengguna di sana. Dengan adanya social proof ini, pengunjung landing page menjadi lebih yakin dengan penawaran yang kita tampilkan di landing page. Salah satu social proof terbaik yang ada di landing page adalah dari Viral. Di landing page Viral, Anda bisa menemukan social proof atau testimoni jujur dari para penggunanya. Dan memang benar, dengan menggunakan Viral bisa membuat aktivitas posting konten menjadi sangat mudah. Sehingga tidak mengherankan dengan social proof yang bisa diterima seperti itu. Viral sudah digunakan lebih dari 4.000 pengguna. Salah satunya saya sendiri. Itulah 6 hal yang membuat sebuah landing page bagus. Dan landing page yang bagus akan membuat konversi dari landing page Anda menjadi lebih baik lagi. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin Anda tanyakan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silakan untuk di-share ke teman Anda yang mungkin membutuhkannya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 9 anatomi yang membuat landing page Anda punya konversi tinggi, bagus, dan menarik. Untuk menghasilkan konversi yang tinggi, bagus dengan tampilan yang menarik pada sebuah landing page, maka Anda perlu mengenal anatomi atau struktur yang ada dalam suatu landing page. Mungkin Anda bisa membuat desain landing page yang bagus dan menarik, akan tetapi tanpa memperhatikan anatominya, kecil kemungkinan landing page Anda bisa sukses dan menghasilkan konversi. Landing page bukan sekedar kumpulan tulisan dan gambar yang disusun sedemikian rupa. Tetapi landing page adalah sebuah halaman yang akan menentukan masa depan bisnis Anda. Karena dengan membuat landing page ada satu tujuan, yaitu menghasilkan konversi. Entah itu berupa email subscription, entah itu email pembelian. Tanpa konversi yang tinggi, maka bisnis Anda tidak akan kemana-mana. Maka, untuk menghasilkan konversi yang tinggi melalui landing page, Anda harus mengerti dan memahami 9 anatomi landing page. Yang pertama, headline. Yang kedua, gambar atau video. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, call to action. Yang kelima, page fault, halaman lipat atau batas layar monitor. Yang keenam, link navigasi. Yang ketujuh, deskripsi. Yang kedelapan, testimoni.
Yang ke-9, Trust Elements. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, headline. Ketika Anda di lampu merah, mungkin Anda pernah menjumpai ada penjual koran. Anda melihat ada tulisan besar di sebuah koran. Anda tertarik, kemudian Anda membeli koran tersebut. Tulisan besar yang membuat Anda memutuskan untuk membeli itu adalah headline. Headline adalah serangkaian kata yang mampu menarik perhatian seseorang serta mampu mewakili seluruh isi konten. Sehingga di dalam landing page, peran headline sangatlah penting. Syarat headline di dalam landing page ada 2, yaitu ringkas dan jelas, tidak bertele-tele. Sehingga orang yang membacanya langsung mengerti apa yang dimaksud dan langsung action untuk menanggapi apa yang Anda tawarkan di landing page. Yang kedua, gambar atau video. Ada pepatah yang mengatakan bahwa satu gambar mewakili 1000 kata. Keren bukan? Hah, sok bijak. Dan ini juga berlaku untuk landing page Anda. Mengutip dari blog Wishbone, paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. setidaknya ada 10 alasan konten visual akan mendominasi di tahun 2014 dan tahun-tahun setelahnya. Namun tidak semua alasan saya kutip, hanya yang berhubungan dengan landing page, email marketing, dan konversi saja. Di antaranya, video pada landing page meningkatkan rata-rata conversion rate sebesar 86%. Yang kedua, perusahaan yang menggunakan infografis untuk pemasaran mereka mengalami lonjakan traffic sebesar 12% banyak daripada yang tidak menggunakan infografis. Yang ketiga, posting atau artikel dengan visual menerima kunjungan dengan engagement 94% lebih banyak daripada yang tidak menggunakan visual pada posting atau artikel mereka. 67% konsumen lebih memilih gambar produk yang disajikan secara detail daripada informasi produk atau rating pelanggan. 6 alasan lainnya bisa Anda baca di sini. Nanti saya taruh di deskripsi. Jadi, video atau gambar wajib Anda pakai di landing page Anda untuk mendapatkan konversi yang tinggi. Selanjutnya kita bahas mengenai manfaat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa landing page adalah tempat untuk menawarkan produk atau jasa Anda. Memang sih Anda bisa langsung menonjolkan kelebihan produk Anda di sana. Akan tetapi untuk menghasilkan konversi yang tinggi, Anda harus menambahkan daftar manfaat yang akan Anda terima oleh pembaca landing page Anda apabila mereka membeli produk atau jasa Anda. Untuk contohnya, tidak usah jauh-jauh. Anda bisa mengunjungi landing page saya www.victorystar.com. Di sana, Anda akan menemukan manfaat apa saja yang akan Anda dapatkan apabila menggunakan jasa layanan saya. Ada satu yang perlu Anda perhatikan di sini, bahwa pengunjung landing page Anda adalah scanner, bukan pembaca. Untuk itu, dalam mengkomunikasikan manfaat yang Anda berikan, gunakan kata-kata yang singkat dan gunakan bullet point. Paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Seperti ini. Selanjutnya, kita bahas call to action atau biasa disebut CTA. Anda sudah menerapkan 3 hal tadi di landing page, namun itu semua tidak ada artinya bila tidak menggunakan call to action atau CTA. CTA adalah sebuah perintah untuk pengunjung landing page Anda. Semisal pelajari selengkapnya, daftar sekarang, ambil e-booknya, e-book gratis, download sekarang, dan lain-lain.
Umumnya CTA ini berupa link dengan format tebal atau menggunakan tombol. Syarat dari CTA ini haruslah berbeda dari bentuk dan warnanya dengan warna dominan yang ada di landing page. Harus menarik perhatian pengunjung landing page Anda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai page fold, halaman lipat atau batas layar monitor. Di dalam landing page, page fold adalah satu hal yang sering diabaikan oleh pembuat landing page, terutama yang masih pemula. Page fold adalah pembatas landing page Anda di layar monitor sebelum di-scroll. Page fold ada dua, yaitu above the fold atau below the fold. Above the fold adalah bagian yang berada di atas garis lipatan. Sedangkan below the fold adalah halaman di bawah garis lipatan. Agak susah saya menjelaskan tentang page fold ini. Untuk itu, supaya lebih mudah dalam memahami page fold ini, Anda bisa memperhatikan gambar ini. Kenapa page fold ini penting di landing page? Karena berdasarkan penelitian, orang atau pengunjung landing page menghabiskan waktu 80% waktu mereka di bagian above the fold atau bagian atas page fold. Sehingga alangkah baiknya bila area above the fold ini diisi dengan sesuatu yang langsung mendatangkan konversi seperti headline dan CTA. Selanjutnya kita membahas mengenai link navigasi. Untuk website yang berupa blog maupun news magazine, keberadaan link navigasi sangat penting. Tetapi untuk landing page lain cerita. Di dalam landing page, usahakan maksimal 3 link navigasi. Atau jika perlu tidak usah pasang sekalian. Mengapa? Karena orang-orang yang datang di landing page Anda adalah orang yang tertarget. Dengan adanya banyak link navigasi, malah akan membuat mereka tidak fokus terhadap apa yang Anda tawarkan. Terlebih, link navigasi ada di bagian above the fold, yang mana pengunjung akan menghabiskan 80% waktu mereka di sana. Anda tidak percaya? Boleh saja kalian kunjungi link ini. Dan bisa dipastikan Anda tidak akan menemukan link navigasi di sana. Kalaupun ada, jumlahnya tidak lebih dari 3. Anda sudah tahu alasan kenapa landing page sedikit link navigasinya bahkan tidak ada. Selain itu, Anda juga sudah melihat contoh landing page dan umumnya mereka tidak menggunakan link navigasi. Dan sekarang giliran Anda untuk mengurangi link navigasi bila jumlahnya lebih dari 3. Selanjutnya kita bahas mengenai deskripsi. Pada bagian ini merupakan fokus dari apa yang Anda jual. Kalau Anda jual produk atau jasa, silakan jelaskan secara detail, singkat, dan jelas mengenai produk Anda. Apa kelebihan dan apa kekurangannya, serta apa keunggulan produk Anda dibandingkan dengan produk kompetitor. Jelaskan semuanya di sini. Namun, jangan lupa sertakan juga foto atau gambar yang relevan dengan produk atau jasa Anda. Selanjutnya kita akan bahas mengenai testimoni. Cara yang bagus untuk meningkatkan rasio konversi Anda adalah memperlambat apa yang dipikirkan orang lain tentang perusahaan Anda. Dan testimoni ini adalah cara yang tepat untuk melakukannya. Karena dengan testimoni yang mengena, membuat orang yang membaca jadi tergerak untuk membeli produk atau jasa Anda. Untuk penempatan testimoni di landing page, sebaiknya menggunakan gambar atau foto orang yang memberikan testimoni. Dan yang paling penting, jangan merekayasa testimoni. Karena ini akan fatal akibatnya, yaitu membohongi publik. Namun,
Namun, apabila testimoni yang Anda gunakan adalah asli dari pelanggan dan kesan para pembeli produk atau jasa Anda, maka itu akan menjadi senjata untuk benar-benar meningkatkan konversi. Sekarang calon pembeli sudah cerdas. Mereka mampu membedakan mana testimoni yang asli dan mana testimoni yang direkayasa. Yang terakhir kita akan bahas mengenai trust elements. Paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan perhatikan gambar berikut ini. Anda sudah pernah melihat logo seperti itu sebelumnya? Atau mungkin lupa? Lupa atau belum pernah melihat itu bukan masalah. Yang perlu Anda pahami di sini adalah trust element bisa mempengaruhi konversi. Mungkin di Indonesia hal-hal seperti itu sangat sedikit yang peduli. Tetapi di luar negeri hal tersebut sangat penting. Di luar negeri, data personal adalah aset. Sehingga apabila menyerahkannya kepada pihak lain, mereka sangat berhati-hati. Harus ada jaminan aman sekaligus tidak disalahgunakan, dan trust element inilah sebagai jaminannya. Di Indonesia yang menggunakan trust element seperti ini kebanyakan adalah perusahaan besar. Silakan Anda buka Tokopedia, Bukalapak, Zalora, Lazada, dan lain sebagainya, lalu langsung menuju ke bagian paling bawah dan di sana Anda akan menemukan trust elements ini. Ada cara meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan konversi yang bisa Anda lakukan sekarang, yaitu menggunakan sertifikat SSL. Ada yang gratis dan ada yang pula berbayar. Itulah 9 anatomi yang membuat landing page Anda punya konversi tinggi, bagus, dan menarik. Hanya dengan mempraktekannya, Anda bisa mendapatkan konversi yang lebih tinggi dalam bisnis Anda. Silakan bagikan video ini di akun sosial media Anda supaya teman-teman Anda juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Stop it. Get some help. Itulah 9 anatomi yang membuat landing page Anda punya konversi tinggi, bagus, dan menarik. Kali ini saya ingin berbagi cara menulis konten pada landing page. Dalam digital marketing, ada satu istilah yang cukup populer. Istilah itu adalah content is king. Atau konten adalah raja. Dan saya pun setuju dengan istilah tersebut. Karena apapun channel pemasaran yang kita gunakan dalam digital marketing pasti tidak lepas dari konten. Sebagai contoh, kita menggunakan landing page sebagai channel pemasaran. Landing page saja tanpa ada isi atau konten tidak akan punya arti apa-apa. Yang ada hanyalah halaman kosong di mana pengunjung tidak bisa melakukan apapun di sana. Maka dari itu, dalam membuat sebuah landing page, konten tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Dan untuk membuat konten pun juga tidak bisa sembarangan. Ada kaidah-kaidah yang harus Anda perhatikan agar landing page yang Anda buat beserta kontennya bisa memberikan konversi seperti yang Anda harapkan. Berikut ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menulis konten pada landing page. Dan tidak hanya itu saja, Anda juga akan mempelajari bagaimana cara membuat landing page yang efektif, powerful, dan berorientasi pada hasil. Yang pertama, menentukan tujuan dari landing page. Istilah landing page bisa berarti semua halaman website yang dikunjungi pertama kali oleh pengunjung website Anda. Jika si A pertama kali mengunjungi halaman 1, maka halaman tersebut adalah landing page. Dan jika si B pertama kali mengunjungi halaman 100, maka halaman tersebut juga merupakan landing page.
Namun, terkait dengan cara menulis konten pada landing page ini, yang saya maksud dengan landing page bukan seperti itu. Yang saya maksud dengan landing page adalah sebuah halaman yang memiliki tujuan tertentu dan dirancang agar pengunjung website melakukan sebuah tindakan. Adapun tujuan dari landing page ini ada 3, di antaranya click-through. Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Landing page yang bertujuan untuk mengarahkan pengunjung landing page ke halaman lain dengan melakukan klik. Lead generation. Landing page yang bertujuan untuk menangkap data pengunjung melalui from. Yang ketiga, purchase. Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Landing page yang bertujuan untuk mengarahkan pengunjung agar melakukan pembayaran. Sebelum Anda melanjutkan terkait cara menuliskan konten pada landing page, tentukan dulu apa tujuan Anda. Klik lead generation atau purchase. Setelah itu baru lanjutkan ke bagian berikutnya. Selanjutnya, menulis naskah landing page. Setelah menentukan apa tujuan dari landing page Anda, berikutnya adalah menulis naskahnya. Untuk isi naskahnya, terserah Anda. Karena setiap orang punya pemikiran dan pemilihan kata tersendiri. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah isi naskah Anda harus relevan dengan tujuan yang sudah Anda tentukan. Misalnya Anda menentukan tujuan landing page adalah lead generation. Maka tulislah naskah yang memancing orang untuk mau memberikan data pribadinya pada from yang sudah Anda siapkan. Jangan sampai tujuan Anda adalah lead generation, Anda menulis naskahnya seolah-olah membujuk pengunjung untuk melakukan pembayaran. Untuk itu, masih dalam cara menulis konten pada landing page ini, saya punya beberapa tips untuk Anda sehingga sehingga dalam menulis naskah bisa lebih terkontrol dan tidak melenceng dari tujuan awal. Tips yang pertama, fokus pada benefit atau manfaat daripada fitur. Sekilas antara manfaat dengan fitur itu sama. Namun sesungguhnya manfaat dengan fitur itu jauh berbeda. Fitur adalah segala sesuatu yang dimiliki dan melekat pada suatu produk atau layanan. Sebagai contoh, victorystar.com sebagai layanan jasa pembuatan landing page. Contoh lain dari fitur ini seperti alat cukur yang mempunyai 5 mata pisau, sepeda gunung dengan 15 gear yang terbuat dari karbon, mobil mewah anti peluru, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat benefit adalah hasil yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Sedangkan manfaat atau benefit adalah hasil yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia menggunakan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Dalam menulis pada landing page, tunjukkan pada pengunjung apa manfaat dari yang Anda tulis. Bukan malah mendeskripsikan secara panjang lebar fitur dari produk atau layanan Anda. Makin banyak manfaat yang Anda tuliskan, maka akan semakin bagus untuk membuat orang menjadi tertarik untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Tips yang kedua, jelaskan kondisi sebelum dan menggunakan produk atau layanan Anda. Berikan ide atau gambaran tentang bagaimana produk atau layanan yang Anda tulis pada landing page. Jelaskan pula seperti apa kondisi sebelum dan sesudah menggunakan produk atau layanan Anda. Salah satunya, contohnya, Anda bisa lihat pada gambar ini. Tips yang ketiga, ringkas dan jelas. Gunakan kalimat yang singkat, hindari bahasa yang rumit, dan hilangkan informasi apapun yang dirasa tidak perlu. Tips yang keempat, hindari penggunaan jargon atau istilah yang sulit.
Anggaplah pengunjung landing page Anda tidak tahu istilah-istilah teknis atau yang berhubungan dengan bahasa asing. Dan tulislah dengan pilihan kata yang sama yang digunakan oleh pengunjung landing page Anda sehari-hari. Sebagai contoh, Anda bisa mengunjungi landing page victorystar.com. Dan di sana Anda tidak akan menemukan jargon atau istilah aneh yang tidak Anda ketahui apa artinya. Membuat landing page tidak hanya dengan desain yang bagus, tetapi kontennya benar-benar saya perhatikan. Karena bagi saya, landing page adalah ujung tombak dari semua pemasaran yang saya lakukan. Tips yang kelima, gunakan format teks dan bullets atau numbering. Dalam menulis, pada landing page Anda bisa menggunakan format teks seperti heading, tebal atau bold, garis bawah, underline, miring, italic, dan dengan bullet atau numbering. Paham, Nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Tujuannya untuk membuat pembaca landing page bisa menangkap dengan cepat pesan utama yang Anda sampaikan pada landing page tersebut. Tips yang keenam, menggunakan sapaan langsung. Maksudnya adalah dalam menulis landing page, buatlah seolah-olah Anda hanya berbicara dengan satu orang saja. Biarpun pada kenyataannya landing page Anda dibaca oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Untuk menyapa bisa gunakan kata Anda atau kami, sehingga muncul kesan personal. Selanjutnya kita membahas mengenai mengakhiri landing page dengan CTA yang kuat. Tentunya Anda masih ingat bahwa landing page didesain untuk mengarahkan pembaca atau pengunjung untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Maka dari itu Anda perlu menggunakan call to action, CTA, sejelas mungkin di setiap halaman. Anda bisa menggunakan tips berikut ini untuk memberitahu pembaca tentang apa yang Anda inginkan dan mengapa mereka harus melakukan tindakan tersebut. Tips yang pertama, sertakan testimoni atau bukti. Tunjukkan kepada pembaca landing page mengenai mengapa mereka harus dan bisa percaya kepada Anda. Untuk itu, Anda bisa menyertakan testimoni, statistik, data, dan akun media sosial dari orang-orang yang menggunakan produk atau layanan Anda. Yang kedua, terbatas dan mendesak. Dalam menulis konten pada landing page, terutama bagian CTA ini, Anda harus membuat pembaca landing page Anda untuk segera melakukan tindakan. Salah satu caranya adalah dengan batasan dan kesan mendesak. Jelaskan mengapa mereka harus melakukan apa yang Anda inginkan itu sekarang juga. Serta jelaskan juga apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka tidak melakukan tindakan sekarang juga. Contohnya Anda bisa melihat pada gambar ini. Tips yang ketiga, hilangkan apa yang menjadi kendala dan ketakutan. Posisikan diri Anda menjadi pembaca dari landing page Anda. Mungkin mereka tertarik dengan apa yang Anda tawarkan, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka ragu dengan produk atau tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya. Agar pembaca landing page Anda melakukan apa yang Anda inginkan, maka Anda harus menghilangkan kendala atau ketakutan tersebut. Sebagai contoh, tujuan landing page Anda adalah purchase. Paham, Nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Dan setelah melakukan riset yang menjadi ketakutan dari pembaca landing page Anda adalah resiko yang muncul setelah pembelian. Contohnya seperti gambar ini. Tips yang keempat, gunakan kata-kata yang berorientasi tindakan. Anda bisa menuliskan kata-kata seperti klik di sini, bayar sekarang, miliki sekarang, daftar sekarang, isikan alamat Anda di sini, dan lain sebagainya. Intinya,
Jangan sampai pengunjung landing page Anda merasa bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Itulah tentang cara menulis konten pada landing page. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagikan video ini di akun sosial media Anda supaya teman-teman Anda juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Kali ini saya ingin sharing 4 tempat menemukan contoh landing page yang baik, bagus, dan menarik. Bila Anda sedang mencari contoh landing page yang baik, bagus, dan menarik, ada banyak sekali website yang menyediakannya. Namun, semakin banyak pilihan, maka Anda semakin bingung dalam memilih mana contoh landing page yang bagus untuk Anda. Maka dari itu, di video kali ini, saya tidak akan membuat Anda semakin bingung, terutama dalam mencari contoh landing page yang menarik di internet. Saya hanya akan memberikan cara dan membahas 4 tempat yang bisa Anda gunakan untuk menemukan contoh landing page yang baik sesuai dengan bisnis Anda. Namun sebelum itu, supaya contoh landing page yang bagus benar-benar sesuai dengan yang Anda harapkan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat batasan atau kriteria contoh landing page yang menarik, bagus, dan baik. Karena dengan membuat kriteria landing page yang bagus, baik, dan menarik menjadikan waktu Anda lebih singkat dan cepat. Kriteria landing page tentu saja adalah yang menghasilkan. Sebagus dan semenarik apapun sebuah landing page, kalau tidak menghasilkan konversi, maka itu bukanlah sebuah landing page yang baik. Memang, landing page yang bagus dan menarik menjadi syarat mutlak untuk mendatangkan konversi. Namun, Anda juga perlu memastikan bahwa desain landing page yang menarik dan bagus itu sesuai dengan target market Anda. Jangan sampai Anda sudah mengeluarkan untuk membuat landing page, tetapi target market Anda tidak sesuai. Sehingga di sini perlu sekali untuk memahami target market. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kegelisahan, dan apa solusi mereka jauh lebih penting dari desain landing page itu sendiri. Sehingga landing page yang menghasilkan konversi adalah kriteria landing page yang baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria contoh landing page yang menarik. Ada 2 buah kriteria contoh landing page yang menarik, berdasarkan tampilannya dan menarik berdasarkan penawarannya. Untuk contoh landing page yang menarik berdasarkan tampilannya, memiliki kriteria antara lain: yang pertama, pemilihan kombinasi warna yang tepat dan sesuai dengan market yang dituju. Yang kedua, menggunakan ilustrasi gambar yang mendukung pesan di landing page. Yang ketiga, responsif dan mobile friendly. Yang keempat, loadingnya cepat. Yang kelima, tata letaknya jelas dan bersih. Sedangkan untuk landing page yang menarik berdasarkan penawarannya, memiliki kriteria yaitu memuat unsur AIDA: attention, interest, desire, action. Paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Attention. Landing page yang menarik haruslah terdapat unsur attention. Artinya, landing page dan copywriting dibuat harus mampu segera menangkap perhatian pembaca. Interest. Kriteria berikutnya adalah landing page harus membuat pembacanya tertarik. Dalam landing page, bisa Anda masukkan informasi atau fakta, statistik, studi kasus, kondisi ideal, sebuah masalah, dan juga alasan. Desire. Kalau landing page Anda sudah berhasil membuat pembaca tertarik, maka kriteria landing page yang menarik berikutnya adalah mampu membuat mereka yang membaca sangat-sangat menginginkan produk atau layanan Anda. Yang keempat, action. Dan yang terakhir, sebagai kriteria contoh landing page yang menarik adalah haruslah mampu mengajak mereka untuk mengambil tindakan seperti membeli produk, mendaftar, membuat akun, mendownload, mengirim email, menelpon, dan lain sebagainya. Tadi,
Anda sudah mengenal bagaimana kriteria contoh landing page yang baik, bagus, dan menarik. Dan sekarang saatnya saya membagikan 4 tempat yang bisa Anda kunjungi untuk menemukan contoh landing page yang sesuai dengan kriteria yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah Pinterest. Paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Menurut saya, Pinterest adalah gudang dari berbagai macam ide dan inspirasi. Anda bisa mencari ide apapun di sana, tak terkecuali landing page. Dengan mencari landing page di Pinterest, Anda akan menemukan banyak sekali tampilan landing page dari berbagai negara, yang tentunya termasuk dalam contoh landing page yang baik, bagus, dan menarik. Untuk mencarinya pun sangat mudah. Yang pertama, Anda buka situs pinterest.com. Kalau sudah punya akun, silahkan login. Kalau belum, silahkan mendaftar terlebih dahulu. Gratis. Langkah ketiga, pada kotak pencarian, Anda bisa mengetikkan kata kunci seperti landing page design, landing page inspiration, landing page templates, dan lain sebagainya. Silahkan klik enter dan akan menampilkan berbagai contoh tampilan landing page. Yang kedua adalah TimeForest. Silahkan Anda buka timeforest.net di browser Anda, karena TimeForest merupakan sebuah marketplace yang khusus menjual template dan theme untuk website dan CMS seperti WordPress, Joomla, PrestaShop, dan lain sebagainya. Kalau Anda pengguna WordPress, ada ribuan theme premium yang bisa Anda pilih untuk membuat landing page bagi bisnis Anda. Bagi Anda yang tidak punya website, Anda juga bisa mendapatkan landing page dengan format HTML yang bisa Anda langsung upload ke server. Yang ketiga, Lapa. Anda juga bisa mengunjungi lapa.ninja untuk bisa mendapatkan ribuan contoh landing page yang menarik. Lapa sengaja dibuat untuk membantu para web designer untuk menemukan inspirasi, belajar, dan meningkatkan skill desain mereka. Dan di Lapa ini, Anda juga bisa menemukan contoh landing page untuk banyak kategori bisnis seperti landing page untuk bisnis fashion, landing page untuk e-commerce atau toko online, landing page untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Situs yang terakhir adalah Landing Folio. Anda bisa mengakses Landing Folio melalui www.landingfolio.com. Silakan Anda buka di browser Anda dan klik enter. Di sini Anda bisa menemukan lebih dari 379 contoh landing page yang terbagi dalam 53 kategori yang berbeda. Itulah beberapa tempat untuk Anda bisa menemukan contoh landing page yang baik, bagus, dan menarik. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Support terus ya dengan subscribe channel ini.